Ya, teman-teman, eh, selesai ya, selesai sampai 10. Jadi harapannya mesti ya, karena memang rasanya seperti itu untuk semester kuliahnya setelah Oke, kemudian saya berikan materi dan mungkin video pembelajaran. Kemarin hanya video pembelajaran untuk menunjang ya, jika kemungkinan bisa di apa namanya? Bu, mohon maaf suaranya kecil. Oh, suara saya kecil. Oke, dengar ya sekarang ya. Halo, suara saya Mohon, Bu. kecil. Mohon maaf, Bu Am. Hah? Saya atas nama Sevi. Tadi terkenal. Suara saya masih kecil, teman-teman. Halo, sudah jelas atau masih kecil suara saya? Jelas, Ibu. Oke, jadi kemarin sudah saya berikan video ya, kan hanya untuk ini aja sih, agar bisa. Loh, Mbak Sevi kok lapo kok off cam tiba? Eh, dirimu tak panggil maka ono paling yo. Oke, jadi memang kemarin video bacanya adalah bisa ditonton bolak-balik ya karena mekanisme reaksi. Jadi kan kayaknya sudah mendapatkan pelajaran dari IGF bahwa ton bisa di IGF di UA. Nah, itu juga kalian kan materinya tetap digunakan gridnya. Tesis kalian materinya eh nggak ada ininya ya. Sebentar. Hmm, Bentar ya. Oke, sudah ya. Oke, mengingat yang kemarin, jadi kita belajar dua ini ya, di fungsional. Jadi kemarin satu tiga, bahwa ada satu tiga, satu lima. Jadi yang kita pelajarin kemarin masih satu tiga, yakni terutama di beta hidroksikarbonil dan karbonil tak jenuh alfa beta ya kemarinnya mengingatkan bahwa ini tidak ada ester di sini. Jadi kalau tidak ada, loh, kok nggak bisa seret. Bentar ya. Kok saya tadi sebentar ya. Oke. Jadi kemarin adalah ini adalah termasuk satu tiga ya. Kemarin beta hidroksikarbonil karena ada ini ini adalah gugus fungsi pertama ditemukan satu dua tiga. Jadi di satu dan tiga ya ada gugus fungsi sehingga dia satu tiga difungsional. Kemarin untuk pemutusannya adalah antara alfa dan beta ya. Kemarin kan dia adalah berupa keton bukan ester, maka dia menggunakan suatu bahasa. Kemarin kayak gitu kan. Nah, sementara ya,
Nah, bagaimana kalau dia bisa menggunakan suatu basa ya. Nah, kalau seandainya karbonilnya nanti itu dia mempunyai dua ini Sinex ya. Eh, Karbonilnya seandainya mempunyai dua hidrogen alfa seperti gambar ini, maka kemarin pakai apa? Ini kan hidrogen alfa ya. Ini kan alfa ya kemarin ya. Ini alfa lalu ini beta, berarti ini alfa. Berarti kan ada dua hidrogen alfa. Kita bisa menggunakan basa NaOH kemarin nggak bisa ya. Kemungkinan produknya akan akan mixture gitu ya, akan campuran. Sehingga kita menggunakan apa sebagai em, alternatifnya kemarin pakai LDA. Oke. Jadi kita menggunakan dua tahap ya. Yang dirasakan dengan LDA itu yang mana? Yang menjadi nukleofilnya. Nah, kalau ini yang kita reaksikan dengan LDA, maka hidrogen alfa ini yang diambil. Nah, sehingga dia jadi negatif seperti ini. Nanti produknya seperti ini. Jadi tergantung mana yang jadi nukleofilnya. Gitu ya. Dan next saja. Nah, kalau kayak gini ini kan dia nggak punya hidrogen alfa ya. Ini kan nggak punya hidrogen alfa. Ada karbon alfa tapi nggak ada hidrogen alfa. Hidrogen alfanya cuma di sini. Nah, kalau kayak gini kalian boleh pakai NaOH sama H2O, NaOH dan H2O. Gitu. Jadi kalau ada lebih dari satu hidrogen alfa baru pakai LDA. Nah, yang direaksikan dengan LDA itu yang apa? Yang nukleofilnya kemarin itu ya. Nah, ini ya. Kalau ini kan ada dua hidrogen alfa di sini ya. Kalau hasil retronya ya. Nah, lagi. Nah, kira-kira yang direaksikan dengan LDA itu yang A atau yang B kemarin? Yang dengan LDA, LDA itu kan dia untuk mengambil proton. Kalau untuk mengambil proton, maka kan harus nukleofil kan? Ini kan sinton negatif, sinton positif. Kalau sinton negatif kemarin kan adalah nukleofil, kalau sinton positif dia adalah elektrofil. Nah, kira-kira LDA ini diletakkan di atas ini atau di bawah kira-kira Yang atas. LDA untuk mengambil proton. Di mana? Di atas atau di Di bawah? atas. Di atas ya, di bagian untuk membentuk nukleofil ini. Nah, itu ditambahkan suatu LDA. Nah, ini ya. LDA ini untuk mengambil proton ini kan di sini kan ada tiga ya protonnya ya. Nah, ini diambil oleh LDA satu sehingga dia akan jadi negatif. Jadi LDA itu untuk mengambil proton. Baru direaksikan dengan elektrofil sehingga mendapatkan OH ini dipanaskan maka akan menjadi ini gitu ya. Kemarin. Nah, itu adalah untuk yang karbonil. Nah, seandainya di sini mengandung ester, maka kita tidak boleh. Ini kan, nah, kalau di sini kita lihat hidrogen alfanya kan cuma di sini ya. Ini kan nggak punya hidrogen alfa. Ini kan bisa kita apa namanya menggunakan NaOH, tapi kita harus lihat di sini kalau dia ada gugus ester, karbonil dan suatu ini OR, maka kita tidak bisa menggunakan NaOH sehingga NaOH-nya diganti dengan metoksida darah metanol, natrium etok NaOET dalam etanol. Kenapa kalau kita tidak bisa menggunakan NaOH? Karena di monofungsi, kalau kalian masih ingat, jika suatu ester OR gini ya, dengan AOH, dan nggak bisa, dengan suatu air, maka jadi suatu ini ROONA. Kalau ditambah dengan H2O, dia akan menjadi asam karboksilat. Gitu. Jadi dia tidak akan menjadi produk sehingga kalau ada ester di sini kita tidak menggunakan NaOH tapi kita menggunakan NaOMe dalam metanol atau NaOET dalam etanol. Apakah kita bisa menggunakan LDA? Bisa. Tapi kalau dibandingkan NaOMe, selagi dia hidrogen alfanya cuma satu, kita bisa menggunakan ini. Seperti itu. Kita juga bisa menggunakan LDA, tapi negatifnya LDA adalah dia bereaksinya mahal.
Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dia ester atau tidak. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke 1,3 dikarbonil. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Oke, salah 1,3 dikarbonil. Ketiga, beta hidroksi dan OH. Sementara untuk 1,3 dikarbonil berarti dua-duanya adalah karbonil. 1,3 adalah ini satu berarti gugus fungsi di satu, lalu dua ini tidak ada gugus fungsi, lalu tiga ada gugus fungsi. Tidak ada fungsi, posisi 1,3. Namanya adalah ketoester. Kenapa dinamakan beta ketoester? Karena di sini adalah karbonil. Semoga masih ingat ya, sampingnya karbonil adalah karbon alfa, lalu ini adalah karbon beta. Nah, di beta ini ada suatu keton sehingga namanya beta beta ketoester. Sebenarnya sama dengan beta hidroksikarbonil, maka pemutusan dilakukan antara karbon alfa dan karbon beta. Seperti itu. Sehingga didapatkan ini sama ya, seperti yang kemarin, sehingga didapatkan nukleofilnya suatu dan elektrofilnya ini ya yang jadi negatif. Kalau karbonil sudah pasti ini positif teman-teman, karena kalau karbonil negatif ini sangat jarang. Sehingga karbonil itu cenderung dia positif. Nah, sehingga didapatkan ini ya, di sini sinton negatif, ini sinton positifnya. Hmm. Baru kalau sudah negatif ini tinggal tambahkan hidrogen saja sehingga dia jadi tidak bermuatan. Ini kan awalnya cuma satu gini ya, hidrogennya cuma satu ya di sini ya. Di sini kan hidrogennya cuma satu, nah tetap satu. Lalu tinggal ditambahkan dengan satu hidrogen lagi sehingga dia akan menjadi netral. Seperti itu. Lalu untuk yang positif, ini kan membutuhkannya negatif. Nah, tinggal kalian tambahkan OR. Karena dasarnya OR itu adalah negatif gini. Jadi positif ditambahkan dengan negatif. Sehingga tinggal kalian tambahkan OR. Ini untuk sintetik ekuivalennya. Nah, mana yang ditambahkan dengan basa? Basa ditambahkan itu di nukleofil gitu ya. Nah, nukleofilnya adalah suatu enolat sehingga basanya ini diletakkan di sini. Seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini silakan. Jangan jika dirasa kurang jelas. Hmm. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, sehingga ini adalah sintetik ekuivalennya. Nah, ini kan sama ya, sintetik ekuivalennya ya. Sehingga untuk reaksinya seperti ini. Hmm. Nah, dia tidak bisa menggunakan NaOH. Kenapa? Karena dia adalah suatu ester, sehingga kita menggunakan ini RONA. Jadi R-nya kalau CH3 kan natrium metoksida. Kalau ininya CH3ONA berarti ininya adalah CH3OH gitu ya. Nah, ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama direaksikan dengan RONA ROH atau contohnya CH3ONA dalam CH3OH. Lalu tahap kedua adalah ditambah dengan A3O+ itu adalah asam encer. Jadi dilakukan dua tahap ya. Jadi jangan lupa satu dan dua karena beda. Ini maksudnya kalau ada satu ini berarti direaksikan dulu dengan RONA dan ROH, baru dilanjutkan ditambahkan dengan asam encer work up. Kalau tanpa satu tanpa dua itu tandanya berarti RONA ditambah ROH ditambah air. Nah itu nanti hasilnya tidak jadi seperti produk. Seperti itu. Kenapa ini adalah dua? Karena hasilnya ini adalah sama ya. Hasil sintetik ekivalen sinton positif sama sintetik ekivalen sinton negatif sama sehingga dia adalah koefisiennya di sini 2. Nah, karena dia punya ester kita nggak bisa pakai NaOH sehingga kita pakai CH3ONA dalam metanol. Lalu ini namanya ditambahkan dengan asam encer, namanya adalah work up, sehingga didapatkan suatu produknya beta ketoesternya dinamakan dengan self condensation karena dia hanya terdiri dari satu regen saja. Jadi untuk
diskoneksinya adalah antara alfa dan beta. Dan tanyakan dari sini silakan. Ini karbonil ya, beda ya. Kalau yang tadi adalah OH, yang ini adalah karbonil. Kalau tadi kan kemarin kan OH ininya positif gini, berarti tinggal untuk sintetik ekuivalennya tinggal ditambahkan suatu apa namanya ikatan rangkap gitu ya. Sintetik ekuivalennya yang positifnya yang beda. Kalau di beta keto ester, nah ini jadi kayak gini karbonil. Ini kan plus tinggal ditambahkan OR gitu aja. Dan tanyakan dari sini silakan. Hmm. Dan tanyakan Mbak Rike Pitaloka. Tanya, Bu. Oh iya, silakan Nasrul. Untuk penggunaan reagennya itu kan yang pertama kan RONA sama ROH ya, Bu ya. Mm-mm. Itu R-nya itu disesuaikan sama senyawanya atau bagaimana, Bu? Ini ya, disesuaikan sama ini atau tidak gitu ya. Oke. Enggak harus Nasrul. Oh, bebas. Berarti terserah nggak, Bu? Biasanya paling umum adalah menggunakan CH3ONA dalam metanol atau C2H5ONA dalam suatu etanol. Gitu, Nasrul. Jadi justru ROH, ini ROH ini kan alkohol ya. Oke. Nah, berarti ROH dan RONA itu yang sama, Nasrul. Tidak harus sama dengan OR yang ada di senyawanya. Paham ya? Paham. Terima kasih, Bu Amar. Mm. Dan tanyakan silakan. Jadi kalau sudah ada ester, ini tuh rata-rata pakai basa ya. Pokoknya kalau sudah ada ester, basa yang digunakan tidak bisa NaOH karena bisa menghidrolisisnya menjadi asam karboksilat, tidak akan bisa dapat senyawa. Seperti itu. Oke, dan tanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah pada dasarnya mekanisme reaksi kondensasi. Ini kalau mekanisme kemarin sudah saya berikan videonya. Maksudnya gimana, pembacaannya gimana? Sebenarnya ini sudah ada ya di monofungsi ya. Seperti biasa bahwa ini pasangan elektron bebas akan mengambil hidrogen dari si sintetik ekuivalen dari si sinton positif. Sehingga akan didapatkan ion enolat ini ya. Sehingga dia akan menyerang selalu kalau mekanisme bergerak dari negatif ke positif. Maksudnya dari yang kaya elektron ke yang kurang elektron. Itu kan dipol negatif, berarti ini adalah dipol positif karbonnya karena elektronnya tertarik ke arah O. Nah, sebenarnya kalian sudah belajar juga di monofungsi bahwa mekanisme yang terjadi di sini adalah adisi eliminasi. Jadi kayak, nah ini ya. Jadi yang awalnya di sini kata nangkap menjadi tunggal. Berarti kan ini di sini adalah reaksi adisi. Dari tunggal maka terbentuk ikatan. Ini kan tunggal terbentuk ikatan rangkap lagi. Ini adalah eliminasi. Jadi ini mengadaptasi substitusi nukleofili karbonil. Ini ada di bab monofungsi. Gitu ya. Nah, kenapa kok diperlukan workup? Workup H3O plus itu maksudnya apa? Sebenarnya secara simple workup itu adalah dia ekstraksi dengan asam encer yang kalau kalian mengekstraksi dengan asam encer itu adalah termasuk cara work up itu. Nah, kenapa kok ada ditambahkan H3O plus di sini? Karena di sini kan negatif sehingga dia membutuhkan hidrogen dari si asam encer. Nah, baru dia akan mendapatkan suatu produk. Nah, di sini terbentuk ikatan CC yang baru. Kenapa kok dinamakan pembentukan ikatan CC baru? Karena di sini awalnya reaktan kita jumlah karbonnya kan cuma satu, 2, 3. Nah, 3. Sementara produknya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah penambahan karbon. Seperti itu. Nah, ester dapat mengalami reaksi kondensasi yang mirip dengan reaksi aldol. Reaksi aldol itu yang mana? Yang kemarin kita pelajari, beta hidroksi itu adalah kondensasi aldol. Nah, ini yang disebut dengan kondensasi Claisen. Kenapa kok kita belajar terkait kondensasi seperti ini? Karena ini adalah dasar-dasar untuk sintesis kandidat obat. Jadi memang biasanya dalam farmasi ataupun dalam ini ya, ya dalam farmasi atau dalam drug discovery. Dan tanyakan dari sini silakan. Hmm. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya.
Nah, ini ya. Nama basa hidroksi itu tidak digunakan untuk sintesis apabila senyawa target atau bahan baku itu mengandung ester. Ester masih ingat ya, COOR adalah ester karena dapat mengalami substitusi nukleofil karbonil. Nah, ini. Kalau NOH- ini sumbernya adalah NaOH ataupun KOH, maka dia akan membentuk suatu asam karboksilat. Jadi dia tidak akan mengalami penggabungan atau pembentukan ikatan CC baru, tapi sebagai gantinya dia akan menjadi asam karboksilat sehingga tidak menggunakan suatu basa hidroksi kalau dia ada esternya. Nah, apabila senyawa target atau baku mengandung gugus ester, basa yang digunakan adalah basa alkoksida seperti natrium metoksida atau natrium etoksida. Nah, ini tadi ya. Nah, preparasinya bagaimana? Nah, ini juga perlu diingat, siapa tahu nanti di soal ada seperti ini. Jadi preparasi dari NaOMe atau cara mensintesis ini, itu yang pertama adalah dari alkohol. Jadi ROH. Kalau dia NaOMe berarti dia adalah suatu metanol. ROH ini direaksikan dengan suatu natrium atau natrium hidrida NaH. Jadi dia tidak bisa kalau dengan NaOH. Kalau dia bukan fenol ya, kalau fenol kita bisa pakai NaOH. Nah, ini MOH kalau direaksikan dengan Na, maka dia akan menjadi MEONA ditambah dengan H2. Nah, ini adalah cara preparasinya. Jadi bisa diingat, siapa tahu nanti di ujian muncul. Jadi bisa pakai Na atau bisa pakai NaH. Nah, ini adalah mekanisme deprotonasinya. Nah, ini adalah ion alkoksidanya, dia akan mengambil hidrogen. Yang diambil itu adalah hidrogen alfa. Nah, ini kan alfa, ini beta. Kalau seandainya nanti mungkin ada, nah seandainya kalau fenol dia baru bisa direaksikan dengan NaOH. Tetapi kalau dia R-nya adalah suatu alkil rantai panjang atau alkil yang bukan aromatik, maka harus direaksikan dengan Na atau NaH. Tapi kalau fenol bisa pakai NaOH, dia akan membentuk gini. Nah, seperti ini bisa. Tapi kalau di sini NaOH dia nggak akan bisa. Ya, ada yang tanyakan dari sini silakan. Oke, kalau ada saya lanjutkan ya. Nah, sintesis beta ketoester sama kalau dia ada dua hidrogen alfa, kita bisa menggunakan LDA. Jadi untuk mengatur regioselektivitasnya. Nah, ini kita bisa pakai LDA. Yang pertama yang LDA berarti nanti yang LDA perlu diingat yang diambil adalah hidrogen alfa. Nah, ini kan karbonil berarti di sini ya hidrogen alfa ya. Karbonil berarti ini kan alfa. Nah, yang diambil itu H di sini sehingga dia akan menjadi negatif. Nah, LDA ini kan akan mengambil si hidrogen, lalu ikatan antara karbon dengan hidrogen ini diarahkan ke sini sehingga dia akan menjadi pasangan elektron bebas. Sehingga akan kelebihan muatan ya sehingga dia akan menjadi negatif. Baru diserang yang kedua. Nah, ini Kak bisa menggunakan suatu LDA. Nah, kenapa kok tadi pakai LDA? Karena ada dua hidrogen alfa. Ini kan juga punya hidrogen alfa. Ini juga punya hidrogen alfa. Hanya satunya ada pH, satunya tidak ada pH. Apa itu pH? pH itu adalah suatu gugus fenil. Kalau saya tuliskan di sini, OET. Nah, nah ini adalah singkatan dari pH. Tidak perlu gede-gede gambar, cukup ditulis pH gini sudah bisa. Seperti itu ya. Jadi tetap pakai LDA kalau dia hidrogen alfanya lebih dari satu. Oke, ada yang nanya kan? Mbak Firly Fala, ada yang ditanyakan Mbak Firly Fala? Belum ada Ibu. Oke, next ya. Nah, selanjutnya beta ketoester ternyata bisa dilakukan dengan dua. Bisa didiskoneksi di A, bisa didiskoneksi di B. Loh, kok bisa? Tadi kan antara alfa atau beta ya. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ini bisa kita tulis satu, dua, tiga. Jadi kalau beta ketoester diskoneksi bisa dilakukan antara 2 dan 3 ataupun antara satu
dengan 2. Jadi bisa dilakukan. Kalau kita melakukan di yang A ya, antara karbon 2 dan 3, maka mana yang akan jadi negatif? Perlu diingat bahwa mungkin kita akan belajar terkait polaritas laten ya. Sebentar, saya ini dulu ya. Apa itu polaritas laten? Nah ini. Apa itu polaritas laten? Ini bisa membantu kalian dalam menentukan mana yang negatif, mana yang positif nantinya. Jadi konsep polaritas laten itu adalah pola imajiner. Jadi hanya sebatas kayak bayangan gitu ya. Jadi bukan saklek, bukan suatu, tapi itu adalah bayangan yang membantu kita mana positif dan negatif. Jadi konsep ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu diskoneksi ini ya. Nah, oksigen ini adalah dipolnya negatif. Kalau dipol negatif oksigen positif, pola adalah selang-seling. Kalau ini positif berarti ini negatif, berarti sampingnya juga positif. Sama kayak gini, kalau karbonil kan positif, berarti ini nanti negatif. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan polaritas laten. Ini karbonil positif, ini negatif, positif, negatif, positif. Jadi selang-seling. Nah, ini yang adalah untuk cukup membantu kalian. Nah, membantunya dalam hal bagaimana? Kan ini sudah kita ketahui positif, negatif, positif. Kalau kita lakukan diskoneksi antara 2 dan 3, mana yang akan jadi sinton negatif? Yang akan jadi sinton negatif, karena ini kan kalau kita belah di sini ya, kan kedapatan negatif, ini kedapatan positif. Maka yang kedapatan negatif ini, dia akan jadi sinton negatif. Yang kedapatan positif, dia akan menjadi sinton seperti itu. Memperberat. Berarti kalau ini kita eh, yang selanjutnya yang nomor 2 ini kita lakukan diskoneksi antara 2 dan 3, maka yang jadi sinton negatif otomatis yang nah ini ya, karena ini kan. Nah, ini akan menjadi sinton negatif karena dia yang membawa si ini. Ini jadi sinton positif. Kalau kita belah antara 2 dan 3 kita diskoneksi, maka yang jadi sinton negatif adalah yang ini. Nah, ini ya, karena ini kebetulan dia ada negatifnya di sebelah sini, lalu ini yang akan jadi positif. Itu ada yang ditanyakan dari sini sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita putus di daerah A, untuk kalau kita menganut polaritas laten, ini kan karbonil, sudah pasti ini adalah positif, ini negatif, ini positif. Sehingga kalau kita putus di A, yang positif akan ikut si yang ini. Nah ini kan, nah berarti akan ikut di sini. Nomor 3, ini akan positif, yang ini negatif. Kalau positif tadi, kalau dia suatu karbonil atau ester ini tinggal kalian tambahkan dengan OR kan tadi. Nah, ini OR-nya adalah OET. Apakah kalau OME bisa? Bisa, silakan. Yang penting OR. Nah, kalau yang negatif tinggal ditambahkan hidrogen dan ditambahkan suatu basa di sini ya. Bahasanya pakai apa? Apakah pakai LDA? Karena di sini yang punya hidrogen alfa cuma ini, sehingga tidak perlu pakai LDA, cukup pakai ini kan OET ya, agar memudahkan kita pakai NaOET dalam suatu etanol. Seperti ini. Ini kalau di putus di bagian A, gitu ya. Nah, kalau diputus bagian B gimana? Kalau diputus bagian B berarti dia akan memutus cincin ya. Nah, kalau diputus di bagian B jadi gini, ini negatif, ini positif, yang negatif negatif tinggal ditambahkan hidrogen, yang positif ditambahkan OR. Lah kenapa kok bisa jadi kayak gini? Nah, sekarang kita cek apakah betul. Nah, ini adalah kita ini ya, nomor bantu aja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 rantai karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai ya, satu ini dia mengikat oksigen sama OET, lalu 2, 3, 4, 5.
Ini 6 ya, sorry. 6, 6-nya mengikat OET dan karbonil. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti akan mengalami, jadi bisa diputus di daerah A, bisa diputus di daerah B, tergantung soalnya. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Nanti untuk sintesisnya, berarti ini tinggal ditambahkan dengan itu ya. Ya, ini sama ini direaksikan dengan basa ini, lalu yang kedua adalah dengan H3O+, sehingga nanti akan terbentuk suatu produk. Kalau yang ini, tinggal direaksikan dengan NaOET, yang kedua adalah H3O+, baru nanti akan terbentuk target material. Itu. Dan tanyakan dari sini, silakan. Saya kasih soal ya. Ada yang tanyakan? Najma? Apa itu? Oke. No, ini ya, sudah ya. Jadi ini sintesis pada pemutusan A, sudah ya. Ini ya, berarti direaksikan dengan ETONA, etanol. Yang kedua adalah dengan lemah. Sehingga sebenarnya target molekulnya sama, tapi caranya adalah berbeda. Jadi bisa dilakukan dengan sintesis ya A, bisa juga dengan setiap retrosintesis menghasilkan sintesis sederhana. Jadi silakan nanti yang dipunya starting material apa, maka bisa digunakan untuk sintesis suatu produk. Oh, ini sudah ada ya. Oke, saya sekarang beri soal. Oh, ini pakai ini. Ini pakai beta hidroksi ya. Oke, sekarang saya kasih soal, silakan dikerjakan ya. Bentar. Ya udah, awas sementara silakan dikerjakan yang ini. Ini berarti bisa, oh, boleh ya, harusnya kan ester. Berarti nanti akan ada dua jalur ya, tadi ya. Kalau diputus antara satu dengan dua, ataupun dua dengan tiga, silakan dikerjakan. Nanti saya panggil namanya.
Ada yang sudah, teman-teman? Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang mau share screen. Apa, enggak usah takut. Ada yang mau share screen? Ya, maksudnya Mbak Nadia. Nggak apa-apa, kita bahas bersama. Ya kan, ada yang mau nyoba, teman-teman. Silakan, siapa yang mau nyoba, Rek? Saya izin menjawab. Saya dibantu saya kenalin saya dulu. Oh ya, silakan. Saya stop share ya. Ya, silakan. Oke, diperbesar coba. Oke, silakan dijelaskan. Jadi untuk sekarang ini ada dua diskoneksi yaitu 112 dan 23. Untuk yang 12 itu diskoneksi A yang menghasilkan sinkron positif dan sinkron negatif.
Pada diskoneksi A ini untuk simpan positif akan ditambahkan X. Permisi, kira-kira sudah terdengar. Itu dengar. Untuk yang simpan positif ditambahkan ODP dan yang negatif ditambahkan atom H. Sehingga pada diskoneksi A ini terdapat dua H alfa pada masing-masing simpannya. Dan untuk diskoneksi yang B, yaitu pada 2 dan 3, didapatkan simpan negatif dan positif, dan simpan yang negatif akan ditambahkan hidrogen dan positifnya ditambahkan XO, yang dimana pada simpan negatifnya akan mendapatkan satu H alfa B. Kemudian untuk sintesisnya, pada diskoneksi A, yaitu pada 1 dan 2, ini menggunakan LDK. Dua simpan itu terdiri akan alfa B. Jadi menggunakan LDA, yaitu yang pertama direaksikan yaitu si nukleofilik sebagai nukleofilik, kemudian dinamakan LDA dan ditambahkan senyawa simpan yang positif bermasukkan TN-nya B. Dan untuk diskoneksi B, dua senyawa tadi ditambahkan, jadi ditambahkan NaOEP dan F3O+ dihasilkan berikut. Ya, ya oke. Ini nih ya. Oke, ini berarti dua tahap ya, Najwa, yang A itu ya. Belum, kelihatan nggak ya ini? Ini ya, kurang duanya ya, kelihatan nggak? Industri Tahap terlihat. kedua ya. Tahap pertama kan LDA, tahap kedua direaksikan dengan dari ekuivalen yang jadi elektrofilinnya ya. Oke, ya oke sudah sesuai ya antara A dengan B. Kenapa kok A pakai LDA? Tadi sudah dijelaskan karena ini ya reaksinya kan ada satu dan dua. Nah, kedua reaksi ini punya hidrogen alfa semuanya, sehingga harus pakai LDA. Sementara yang B hanya ini yang punya hidrogen alfa. Ini kan nggak punya hidrogen alfa. Menggunakan natrium etoksida dalam etanol, lalu yang kedua adalah direaksikan dengan asam encer, mendapatkan suatu target material. Oke, sudah benar. Ada yang tanyakan dari sini, teman-teman? Oke, sebentar. Nah, saya akan habis gini saya kasih contoh yang lebih ribet ya. Sebentar, tak foto nih. Terima kasih. Bisa di stop share, Nasrul? Screen lagi. Nah, kalau kayak gini kan soal bagaimana cara inilah tadi kan didapatkan kalau nggak salah ada yang tanya kan nggak teman-teman tadi dari eh, oleh oke tadi kan didapatkan kalau tadi yang pemutusan yang A itu nggak salah pemutusannya di A ya. Sehingga kalau ini didiskoneksi kan didapatkan suatu ET ditambah dengan ET. Nah, gini ya, kalau nggak salah ya tadi ya, kalau di diskoneksi di A. Berarti kan starting materialnya berupa ester dan ester ini. Tuh ya. Bagaimana kalau seandainya saya memberikan soal? Ini kan harusnya kan ester ya. Nah, nanti di soal adalah seperti ini. Oh, OH, bagaimana caranya membentuk suatu target molekul ini? Nah, TM, padahal nanti didapatkan adalah ester.
kalian sudah belajar interkonversi gugus fungsi ya. Karena nanti ketika ujian saya biasanya nggak akan cuma satu tahap, tapi bisa lebih dari satu tahap. Nanti saya kan, nah ini adalah asam karboksilat, ini adalah target molekulnya ini. Nah, bagaimana cara mensintesis si target molekul ini dari suatu asam karboksilat seperti ini? Nah, gimana caranya? Ah, yang dalam sintesis, kalian jangan mikir yang ribet-ribet dulu. Bagaimana caranya ya? Ini dari asam karboksilat. Kalian lakukan sesuai dengan teori saja. Ini kan kalian sudah tahu ya, kalau ini adalah satu, dua, tiga. Maka kan ada dua kemungkinan, diputus di A atau diputus di B. Kalian lakukan salah satu. Kalau seandainya diputus di A, loh ini kan adanya dapatnya ester asam karboksilat. Kalian sudah belajar interkonversi gugus fungsi. Di sini, ini kan dari asam karboksilat, ini kan karbonnya satu dua, ini karbonnya satu dua, sama-sama dua, sehingga tidak ada penambahan karbon baru, sehingga ini kita bisa interkonversi gugus fungsi. Nah, kenapa kok bisa suatu asam karboksilat? Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Cuma ini ester, ini asam karboksilat, ini bisa di IGF. Ternyata ester bisa di IGF menjadi asam karboksilat. Loh, kok bisa bisa di IGF? Karena kalau kalian harus ingat terkait monofungsi ataupun mungkin materi dari Prof. Yatno ketika sintesis, asam karboksilat ketika direaksikan dengan metanol dengan katalis asam, maka kan dia akan menjadi suatu ester OMe. Gini kan? Karena asam karboksilat direaksikan dengan metanol dalam katalis asam menjadi ester, berarti kan saling berhubungan. Sehingga dalam diskoneksi, dalam retrosintesis, kan retro itu satu cara bagaimana untuk eh retrosintesis itu kan adalah suatu pendekatan dari produk menjadi reaktan itu seperti apa gitu kan, sehingga kayak ditarik mundur gitu ya, karena asam karboksilat berhubungan dengan ester maka IG, karena asam karboksilat kalau direaksikan dengan metanol dalam kondisi asam dia jadi ester. Nah ini makanya dia di IGF seperti ini. Ini adalah maka dia akan menjadi OET seperti itu ya. Lalu dia tadi kan reaksinya Najwa. Ini kan yang ditambahkan dulu dengan LDA ya, berarti ya, bukan yang ini ya, dengan OET, gini kan. Nah, baru yang ke bawah, ini ditambahkan dengan LDA, ditambahkan dengan OET, dan sebagainya gitu. Gitu ya. Dan saya kan dari sini maksudnya tadi ya, saya menentukan, saya mau starting materialnya adalah asam karboksilat. Nah, bagaimana cara sintesisnya? Nah, itu kalian harus mulainya dari asam karboksilat. Yaitu jadi kalian harus bisa bermain terkait di interkonversi gugus fungsi, bahwa ester ini bisa diinterkonversi gugus fungsi jadi asam karboksilat, karena asam karboksilat kalau direaksikan dengan metanol dalam kondisi asam dia akan menjadi ester. Oh ini OMe, ini OET, sorry ini tinggal diganti etanol gitu ya, sorry sorry, ini berarti ETOH etanol, maka ini kan menjadi OET. Itu nanti seandainya kalau ada di kuis nanti untuk latihan soal saya berikan kasus seperti ini, jadi nanti silakan kita pelajari dari situ. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan. Ayo pelajari lagi materinya Prof. Yatno ya. Kayaknya interkonversi gugus fungsi itu ada. Kayak dari etanol di IGF jadi alkohol. Itu kan ada kalau nggak salah di Prof. Yatno. Nah itu juga harus kalian pelajari. Oke, ada yang tanyakan dari 1-3 teman-teman sebelum kita lanjut. Ada yang tanyakan Cahya? Tidak ada, Bu. Oke, saya next ya. Ini tadi contohnya. Nah ini saya next saja. Oke, yang terakhir adalah 1,5 dikarbonil. Berarti ini nanti jaraknya adalah 1 dan 5. Eh, hmm, pen.
Oke. Berarti jaraknya adalah 1,5 ya, jarak antar gugus fungsinya ya. Silakan antara C2 dan C3 serta C3 dan C4. Bagaimana penentuan positif negatifnya? Kita bisa menganut polaritas laten. Kalau karbonil gini berarti karbonnya di sini dia adalah positif, negatif, positif, negatif, positif. Sudah gini ya. Berarti kalau pemutusannya di A, yang nomor 3 ini, karbon 3, dia akan jadi sinton positif, yang karbon 4 jadi sinton negatif. Jadi untuk memudahkan pakai polaritas laten. Ini kalau kita putus di A, maka ini sinton positif, sinton negatif. Nah, ini ini adalah tadi kan yang di 1,3, gini ya, positif gini ya. Sinton positif seperti ini kalau di sintetik ekivalen ditambahkan dengan OR. Nah, kalau positifnya di sini, ini kan karbon alfa, positifnya di karbon alfa, karbon beta, positifnya di karbon beta, kita tidak bisa langsung ngasih OR kayak gini, nggak bisa. Maka kalau positifnya di karbon beta, maka sintetik ekuivalennya adalah adanya ikatan rangkap antara alfa dengan beta. Nah, jadi ada aturannya. Kalau positifnya dikarboni langsung, sintetik ekuivalennya tinggal ditambahkan OR. Tapi kalau positifnya ada di karbon beta, maka sintetik ekuivalennya adalah ikatan rangkap antara alfa dengan beta. Gitu ya. Jadi ada teorinya tersendiri. Sama kayak OH, seandainya ini ya, saya punya OH di sini, tapi positifnya di sini. Nah, ini tidak bisa kita tambahkan suatu ikatan rangkap. Sintetik ekuivalennya, saya rasa kalian sudah dapat, dia akan menjadi suatu epoksida. Maka dia akan jadi kayak gini. Nah, tinggal ditambahkan garis gitu. Nah, ini adalah sintetik ekuivalennya. Jadi tolong dihafal kayak gini. Kalau OH-nya ada di sini dan ini positif. Nah, kalau positifnya ada di karbon yang mengikat OH, ini dia baru ditambahkan suatu ikatan rangkap. Jadi beda ya letaknya ya. Nah, ini adalah namanya sintetik ekuivalen. Nah, kalau ini tadi sudah ya. Kalau ini negatif, ya udah tinggal ditambahkan hidrogen sudah jadi ini. Atau ditambahkan suatu ETO2C gitu aja juga bisa. Ini lebih direkomendasikan. Ini berarti dia lebih reaktif seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau positifnya ada di beta, maka sintetik ekuivalennya adalah ikatan rangkap antara alfa dengan beta. Nah, ini namanya nanti adisi Michael. Kalau tadi kondensasi Claisen, ini adalah adisi Michael. Saya tanyakan? Ya, kalau tidak ada saya hapus dulu ya ini ya. Nah, jadi yang negatif ini tadi bisa ditambahkan hidrogen atau bisa ditambahkan suatu ETO2C. Atau kalau saya gambarkan, ini kan karbonnya ya, ini kan karbonnya ada 1, 2, 3. Piye to iki? Ya, ini karbonnya 1, 2, 3. Jadi ini tinggal ditambahkan hidrogen atau lebih direkomendasikan ini tinggal ditambahkan ETO2C gitu. Berarti ini kan sebenarnya sama dengan oksigen gini kan. Ini tinggal saya tambahkan suatu ester. Nah, ini OET. Nah, ini adalah ETO2C. Bisa tinggal tambahkan ini. Nah, ini lebih direkomendasikan. Untuk sintesisnya bagaimana? Seperti biasa kalau dia ini ada negatif sebagai nukleofilnya, berarti kita pasti membutuhkan suatu basa untuk mengambil hidrogen. Sehingga akan didapatkan negatif. Sehingga tinggal direaksikan. Ini adalah suatu keton ditambahkan dengan ini karbonil alkena. Nah, ini tinggal ditambahkan suatu basa dan dengan adanya H2O sehingga yang merah ini apa? Dia akan terbentuk ikatan karbon-karbon yang baru. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan adisi Michael.
Ini kalau pakai suatu keton tinggal ditambahkan hidrogen. Kalau mau pakai yang ini juga boleh, silakan. Seperti itu. Ini untuk yang dipotong di A. Next ya. Nah, ini adalah untuk mekanisme reaksi Michael terkatalisis basa. Jadi ini OH- basa. Kalau basa sudah pasti mengambil hidrogen ya. Dia mengambil hidrogen, ikatan antara karbon dengan hidrogen diarahkan ke sini. Nah, ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga dia ini kan oksigen ini kan positif, karbonil ini kan positif, negatif, positif. Nah, sementara ikatan rangkap ini kan negatif, maka negatif ini akan menyerang ke karbon yang positif. Sehingga yang ini awalnya ikatan rangkap akan menjadi tunggal, sehingga ini yang dinamakan dengan adisi 1,4. Apa itu adisi 1,4? Di sini kan ada dua ikatan rangkap ya, kalau kita perhatikan ya, ada karbonil, ada ikatan di sini. Kenapa kok adisi 1,4? Jadi adisi 1,4 adalah yang mengadisi alkena. Nah, jadi karbonilnya tidak teradisi, sehingga dia namanya adisi 1,4. Jadi adisi alkena. Kalau adisi 1,2, ini yang teradisi adalah suatu karbonilnya. Jadi ikatan tangkap karbonil akan menjadi tunggal. Adisi 1,2 ini terjadi di reaksi Grignard. Kalian sudah belajar reaksi Grignard ya dengan Prof. Yatno ya, di mana dia sintesis suatu alkohol dari suatu karbonil. Nah, kan dari karbonil gini kan dia diubah jadi alkohol. Nah, ini kan terjadi suatu eh adisi dari tangkap jadi tunggal. Nah, kalau karbonil yang teradisi itu namanya adisi 1,2. Kalau alkena yang teradisi dia adalah adisi 1,4. Itu. Nah, sehingga terbentuk ikatan C baru, kita membutuhkan suatu H2O untuk menetralisirkan O- sehingga akan didapatkan suatu senyawa target molekulnya seperti itu. Nah, ini yang saya lingkari ini, kalau kalian reaksikan dengan suatu RMGBR atau reaksi Grignard, maka yang teradisi bukan alkenanya, tapi si alkoholnya. Dia akan teradisi seperti ini. Gitu. Ini kalau adisinya 1,2. Tapi karena ini tidak ada Grignard, sehingga dia adalah adisi 1,4. Yang cenderung teradisi adalah yang alkenanya, bukan si karbonil. Seperti itu. Silakan jika ada yang saya ditanyakan Mbak Cindy Ritma. Oh, Sepertinya ada. Oke. Bu Ambar permisi mau tanya Bu. Ya, Nasrul. Eh, ini kan yang di 15 itu kalau di PPT-nya Bu Ambar kan itu pakai OH gitu. Nah, OH-nya ini apakah sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Maksudnya ini kan ada dua hidrogen alfa ya Bu. Itu apakah Hmm. sama tetap pakai LDA atau gimana? Oke, jadi untuk yang edisi Michael ini, karena dia ada ikatan tangkap ini Nasrul. Jadi Hmm. dia tidak masalah pakai OH-. Dia Hmm. tidak, OH- ini tidak akan ngambil yang ini karena punya ikatan tangkap di sini. Hmm. Gitu. Jadi bisa pakai basa Nasrul. Baik, Saya, Bu, terima kasih. hmm. Dia karena jadi ada ikatan tangkap. Dia makanya dia akan cenderung hidrogen ini nggak akan begitu diambil karena dia sudah ada ikatan tangkap di sini. Jadi cenderung ini yang akan diserang karena ini akan jadi elektropositifnya. Itu. Oh, sudah selesai ternyata. Oke, ringkasannya ini ya. Jadi sebenarnya ada hidroksikarbonil. Jadi sebenarnya hidroksikarbonil ini 1,3 ya. Kalau ada karbonil dan OH, maka diskoneksi adalah antara alfa dengan beta. Nah, ini namanya kondensasi aldol. Kalau dia tidak jenuh, maka perlu diinterkonversi gugus fungsi menjadi alkohol. Dia baru bisa didiskoneksi. Ini kalau kalian diskoneksi langsung kayak gini, nah tidak bisa. Jadi dia harus di IGF dulu, baru didiskoneksi. Karena aturannya memuat kayak gini, tidak ada aturan ikatan rangkap gini langsung diputus. Gitu ya. Lalu kalau 1,3 dikarbonil, maka pemutusan antara 1,2 atau 2,3. Silakan. Lalu untuk 1,5 dikarbonil, pemutusan adalah antara 2,3 dan 3,4. Yang atas ini namanya kondensasi aldol, yang bawah namanya kondensasi Claisen.
Lalu yang 1,5 dikarbonil ini namanya adalah adisi Michael. Seperti itu. Ya, ada yang nanya kan saya pakai ini ya. Biasanya yang paling umum saya pakai Starkey. Kalau mungkin bisa dicari, saya pakai ini ya Allah. Starkey. Saya paling umum pakai sisi Starkey daripada Warren karena Starkey ini lebih mudah dipahami. Introduction to Strategies for Organic Synthesis. Gitu untuk di fungsi ada yang ditanyakan silakan. Ini kita masih 20 menit lagi ya. Oke, saya kasih satu soal lagi kalau pakai interkonversi gugus fungsi yang alkohol ketentuan. Saya buatkan soal dulu. Oke, soalnya saya ambil dari sini saja. Oke, soalnya kayaknya ini sudah pernah kita kerjakan. Ini saya hapus saja dahulu. Oke, ini sudah pernah kita kerjakan bersama, tapi soalnya adalah bagaimana sintesis ini saya pakai suatu alkohol. Nah, silakan dikerjakan gimana caranya akhirnya dapat dari si alkohol. Kerjakan menurut teori saja kalau dia alfa beta maka perlu di IGF menjadi alkohol seperti ini ya. Lalu silakan dilakukan diskoneksi antara alfa dengan beta nanti didapatkan apa? Nah, itu gimana caranya bisa mendapatkan si alkohol ini. Ya, silakan dikerjakan.
Kalau ada yang sudah menemukan, silakan bisa raise hand sama ini ya, apa share screen ya. Ya, ada yang sudah dapat? Mbak Zumrotus, mau nyoba Mbak Zumrotus? Belum, Bu. Ya, nyoba belum tapi. Kamu nyoba ngerjakan enggak Mbak Zumrotus? Halo Mbak Zumrotus. Iya, Bu. Sudah nyoba? Nyoba ngerjakan apa belum? Mbak Zumrotus, sudah nyoba ngerjakan belum? Ini Bu masih bingung. Bingungnya, ya ditanyakan aja nggak apa-apa. Ini saya nyuruh kalian kerjakan. Kalau bingung, silahkan ditanyakan. Bingung bagaimana? Terus, hmm? Halo, Mbak Zumrotus bingung bagian mananya? Silakan, Mbak. Bisa direspon Mbak Zumrotus? Mbak Zumrotus? Oh, saya remote. Itu saya kadang pusing. Ini saya cuma tanya loh ya. Ah, Mbak Zumrotus? Iya, Bu. Ah, iya. Kamu bingung bagaimananya? Saya ngasih kalian waktu buat mencoba loh ya. Bukan kalian menunggu temennya untuk share screen.
Saya cuma tanya, kamu bingung bagian mana? Kalau saya tanya gitu aja nggak direspon, saya bisa remove. Gimana Mbak Zumratus? Masih bingung di apa di diskoneksinya, Bu. Diskoneksinya. Iya, Di PPT-mu ada. Kamu sudah saya kasih PPT? udah, Bu. Berarti pertama dilakukan, coba dicek PPT-nya. Ini sebenarnya di PPT aja sih. Berarti dilakukan apa, teman-teman? Silakan nanti kalau seandainya dibingungkan ditanyakan. Ini bukan berarti ini pilihan, saya pasti ngasih nilai bagus belum tentu. Kalian bisa dapet C. Gitu ya. Kalau mata kuliah pilihan. Ini sudah ada Mbak Zumratus di PPT Mbak Zumratus. Ini kan tadi. Ada nggak Mbak? Mbak Zumratus? Ada, Bu. Ya, saya tolong direspon ya. Kamu tak kick lo ya. Tak remove maksudnya. Nah, sama seperti kayak ini kan sebenarnya, nah ini materi kemarin ya. Nanti kalau seandainya ada yang ditanya, silakan ditanyakan. Kasih kalian waktu, itu tandanya kalian latihan. Gitu ya. Bukan menunggu, latihan. Saya yakin kamu nggak akan bisa ngerjakan kuis kalau nggak gitu nantinya. Siapa lagi yang menolong kamu? Nah, oke. Jadi kalau seandainya sudah ada ini, tadi kan soalnya ini ya, soalnya tadi ya. Nah, ini eh ini ya tadi soalnya Rek ya. Ini ya Mbak Nadia tadi soalnya. Saya soalnya nggak kesimpan tadi. Iya, Bu. Oke. Ini kan berarti kalau ada ikatan rangkap, ini kan ada alfa, beta. Sudah ya. Kalau sudah ada alfa dan ada beta, maka dilakukan interkonversi gugus fungsi. Dan interkonversi gugus fungsi, OH akan masuk di posisi beta. Baru bisa didiskoneksi. Kalau langsung kayak gini, kamu tidak akan bisa mendiskoneksinya. Jadi memang harus diinterkonversi gugus fungsi, OH-nya masuk di beta. Tahu dari mana? Ya, ini teorinya. Seperti itu. Jadi diskoneksinya kenapa kok di sebelah sini? Kenapa kok nggak di sebelah sini? Karena teorinya adalah diskoneksi antara alfa dengan si beta. Jadi kalau seandainya kalian bingung, bisa ditanyakan seperti itu. Ya, ini untuk nggak saya panggil. Kalau saya panggil dan tidak mencoba sama sekali, ya, saya remove kamu. Ya, sebenarnya di sini sama-sama capek ya teman-teman. Saya tahu kalian capek pulang dari PKL. Saya juga selesai dari ngajar. Saya selesainya tadi ngajar jam 5 lebih seperempat. Saya sampai rumah jam 6. Itu ya, jadi harapannya PKL bukan sebagai alasan. Begitu juga dengan mata kuliah pilihan itu tidak dijadikan suatu alasan. Sehingga diskoneksi antara alfa dengan beta. Nanti kita pakai polaritas laten. Ini adalah positif karena karbonil, yang ini negatif, yang ini positif. Sehingga yang negatif akan ikut yang ini, yang mengandung OH. Nah, ini negatif tinggal, ini kan hidrogennya cuma ada dua ya, tinggal ditambahkan hidrogen lagi. Nah, ini nggak kelihatan ya hidrogennya ya. Jadi ini dasarnya hidrogennya 3. Kenapa kok hidrogennya 3? Karena karbon tangannya 4. Lalu, ini positif karbon yang mengangkat OH-nya positif. Nah, ini teorinya kalau kayak gini tinggal dikasihkan ikatan rangkap sudah. Gitu. Jadi tinggal dikasihkan ikatan rangkap untuk sintetik ekuivalennya. Sehingga akan didapatkan dua karbonil. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana sintesis dari suatu alkohol untuk menjadikan ini. Nah, ini kan karbonil ya. Apakah ada hubungan antara karbonil dengan OH? Kalau jadi di monofungsi, kalau suatu
di sini alkohol kalau dia dioksidasi, sorry, hubungan antara ya OH di sini alkohol kalau dioksidasi kan dia akan menjadi suatu karbonil. Oksidasinya pakai apa? Bisa pakai PCC. Ini ya kayaknya kalian sudah diajarin nih di Prof. Yatno dan bahkan di monofungsi ada. Ini dioksidasi dengan PCC maka dia akan jadi karbonil. Berarti kan dia berhubungan alkohol dengan dia akan menjadi karbonil. Sehingga retrosintesis itu kan adalah pendekatan dari produk ke reaktan. Berarti kan ini kalau mau diretrosintesis atau diinterkonversi fungsi kan dibalik kan dari produk menjadi reaktan. Nah ini berarti tandanya kalau ada hubungan seperti ini berarti karbonil menjadi alkohol itu bisa melalui IGF, interkonversi gugus fungsi. Ini kan karbonil ya, baik IGF suatu apa? Kalau alkohol direaksikan dengan presisi dia menjadi suatu keton. Nah, ini sehingga di sini didapatkan produknya. Jadi keton ini tinggal IGF menjadi OH. Kita hitung panah dari panah ini ya. Ini kan adalah panah retrosintesis. Jadi harapannya kalian di sini tahu apa itu retrosintesis karena ini seterusnya sampai akhir adalah retrosintesis dan diskoneksi. Nah, ini ya retrosintesis. Panel retrosintesisnya di sini ada berapa? Ada satu, dua, tiga. Sehingga nanti akan ada tiga tahapan sintesis. Yang pertama, kan berarti bergeraknya ke sini ya, dari bawah ke depan ya. Maka OH ini dioksidasi menjadi keton, lalu keton direaksikan dengan basa, karbonil dipanaskan, dia akan menjadi karbonil tak jenuh. Nah, itu adalah untuk sintesisnya. Nah, ini adalah gimana caranya kalau saya punya alkohol, saya pengen mensintesis ini. Nah, ini adalah tahapannya. Itu ya. Saya saya ngerasa, bukan saya ngerasa ya. Walaupun sebenarnya kalian memilih mata kuliah pilihan sintesis organik itu bukan prioritas pertama karena yang lainnya penuh, tapi bukan berarti kalian tidak bertanggung jawab kuliah yang ambil gitu. Kalau di kamu kalau kamu ambil tandanya kamu bertanggung jawab, kamu belajar dan kamu ya, aturan kontrak perkuliahan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi karena oh saya mengambil sintesis karena ya karena nggak ada lagi yang lainnya. Oh, kalau itu ya terserah. Yang penting kamu mengikuti perkuliahan dan tahu kontrak perkuliahannya udah ya. Ini retrosintesisnya sehingga nanti untuk sintesisnya ini kan ya, berarti saya tulis di sini ya. Untuk sintesisnya kita tulis ulang saja, berarti kan dari sini ke sini, berarti dari alkohol di IGF menjadi, sorry, keton di IGF menjadi alkohol, berarti yang pertama reaksinya adalah si alkohol dia dioksidasi menjadi suatu keton, gini ya, ini tahap pertama sintesisnya. Lalu tahap keduanya reaksi ini kan, reaksi antara ini dengan ini dua jadi keton, ini selanjutnya adalah NaOH dalam air sehingga akan didapatkan seperti ini tadi. Ini dapatnya dari mana? Saya tinggal nulis saja. Nah, ini ya. Ini kan hasil retronya. Sorry, ini kan yang di retrosintesis. Ya, saya tinggal nulis ulang saja. Ini ya. Sorry, OH berarti ini kayak gini ya tadi ya. Nah, kayak gini, lalu ini dipanaskan, maka dia akan menjadi target molekulnya. Target molekulnya tadi kan seperti itu. Nah, ini ya target molekulnya tadi ya ikatan tangkap. Seperti itu ya. Jadi tolong dihubungkan. Nanti kalau UAS tidak akan sesederhana satu tahap saja, tapi pastinya seperti ini, seperti itu. Jadi yang penting kalau 13, 15 kalian sudah tahu untuk teorinya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Dari sini silakan.
Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Oke, harus ingat ya, saya marah-marah bukan karena kalian salah dalam mengerjakan. Saya nggak masalah kalian salah dalam mengerjakan. Saya marah-marah kalau kalian saya beri waktu tapi kalian tidak mencoba sama sekali. Ditanya gak jawab, itu saya paling nggak suka. Itu ya, tolong selanjutnya diperhatikan itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini nanti akan saya berikan soal dikumpulkan gitu ya. Insya Allah nanti besok pagi aku ya kirimkan. Kalau besok pagi saya ya, diingatkan setidaknya besok malam kalau seandainya dari pagi saya belum mengirimkan. Ya, betul. Oke, kalau gitu waktunya sudah 20.40. Saya akhiri. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya